Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Ngopi Mas Pekik, ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkrik yang akan membahas seputar kesehatan. Bersama saya Senja Prihatini Tias yang akan menemani Sobat Sehat selama 15 menit ke depan yang akan membahas program pemerintah yang sangat penting, yaitu cek kesehatan gratis. Yuk kita bahas. Nah, kita sudah kedatangan narasumber spesial hari ini adalah Bapak Rahmat Setioko. Beliau sebagai Kepala Tata Usaha di Puskesmas Kaliangkrik dan juga beliau sebagai penanggung jawab di klaster manajemen. Selamat datang Bapak Rahmat, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Sobat Sehat yang ada di rumah di Ngopi Mas Peki. Halo Mbak Senja, halo Sobat Sehat semua. Terima kasih sudah mengundang saya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Rahmat Setioko, saya Kasubag Tata Usaha Puskesmas Kaliangkrik, sekaligus PJ Klaster 1 Manajemen. Berbahagia sekali bagi saya untuk kehormatan sekali juga buat saya juga bisa hadir di tengah-tengah Mbak Senja dan rekan Sobat Sehat semua di Ngopi Mas Peki. Nah, langsung saja ya Pak Rahmat. Ya. Mungkin banyak orang yang masih belum mengetahui tentang sebenarnya apa sih cek kesehatan gratis itu dan siapa saja yang bisa memanfaatkannya. Orang yang sakit atau dengan orang yang sudah memiliki riwayat penyakit atau mereka yang sehat pun bisa dicek kesehatan gratis ini. Bagaimana Pak? Ya, baik. Ya Mbak Senja, seperti yang Mbak Senja sampaikan tadi, ada beberapa hal terkait CKG yang perlu kami berikan informasi kepada Sobat Sehat semua di Ngopi Mas Peke. Jadi cek kesehatan gratis atau CKG ini ya, singkatnya CKG ya, kita baca sekarang, kita bicara terkait dengan CKG program pemerintah itu merupakan pelayanan yang sifatnya dasar ya, diberikan kepada masyarakat, menjadi hak masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dalam hal ini, Puskesmas Kaliangkrik secara gratis ya. Secara gratis, tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada masyarakat maupun sobat semua yang jika nanti akan menghadiri CKG di Puskesmas Kaliangkrik, cukup saja membawa kartu identitas ya, yang bisa menunjukkan identitas diri dan NIK, bisa pakai KK juga boleh, tanpa ada biaya apapun dari kami. Juga tidak perlu menggunakan BPJS karena memang ini sifatnya gratis dan dengan tanpa ada pembiayaan dari BPJS atau dari instansi manapun, semuanya bisa diperiksa ya, baik yang sehat, baik yang sakit maupun ada anak-anak juga dari usia balita, remaja, lansia hingga dewasa pun juga bisa kita periksa di sini secara gratis dengan beberapa komponen pemeriksaan yang kami siapkan, yaitu terkait dengan pemeriksaan tinggi badan, tensi, juga kolesterol, termasuk juga pemeriksaan gula darah untuk resiko diabetes dan sebagainya. Begitu Mbak. Cukup datang saja ke Kaliangkrik, nanti kita akan berikan penjelasan secara lebih lanjut. Wah, ternyata mudah dan nggak ribet ya Sobat Sehat. Jadi perlu digarisbawahi ya Sobat Sehat, tidak harus sakit baru datang ke puskesmas ya. Jadi memang yang sehat pun bisa di CKG ya Pak Rahmat. Betul sekali. Jadi justru kita anjurkan untuk yang datang sebelum sakitnya, karena kenapa? Itu menjadi bagian deteksi dini supaya kita bisa mengantisipasi atau mengambil langkah-langkah pasti untuk menyembuhkan sakitnya secara dini. Jadi tidak terlalu membebani biaya juga, jika terlanjur parah kan sejelas itu akan lebih sakit dan juga lebih banyak sumber daya yang dikeluarkan. Begitu Mbak Senja. Ya. Pak Rahmat, mungkin Sobat Sehat juga ingin lebih dijelaskan secara detail, biasanya pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan CKG itu? Ya, baik. Ya. Perlu teman-teman Sobat Sehat diketahui ya Mbak Senja, di Puskesmas Kaliangkrik sendiri selama kegiatan CKG ada berbagai macam pemeriksaan yang diberikan secara gratis. Yang pertama, pemeriksaan pengukuran tekanan darah ya, atau tensi. Biasanya teman-teman itu memahaminya lebih mudah, tensi di dalam ini untuk memeriksa terkait dengan kemungkinan penyakit hipertensi yang ada pada setiap individu, juga terkait dengan pemeriksaan gula darah atau itu berkorelasi dengan penyakit diabetes Mbak Senja. Jadi di samping itu juga ada lagi yaitu pemeriksaan
tes kolesterol. Tes Hal tersebut kolesterol. untuk bisa mengetahui resiko terhadap penyakit jantung. Jadi teman-teman semua bisa cek-cek skala 3 ini untuk mengetahui ya risiko yang mungkin muncul di dalam diri panjenengan semua. Juga ada pemeriksaan berat dan tinggi badan untuk bisa mengetahui indeks dan massa ideal dalam tubuh. Jadi bisa mengetahui ini kondisinya obesity atau tidak, seperti itu. Juga ada pemeriksaan fisik ringan terkait misalnya gigi Mbak Senja, gigi, telinga atau mata. Di samping itu juga bisa kita pemeriksaan sadanis atau risiko ibu-ibu yang mungkin ada risiko terkait kanker payudara. Juga ada pemeriksaan terkait dengan screening IVA atau berkorelasi pada CA cervix atau kanker cervix. Jika itu bisa menjadi risiko, kita bisa tangani secara lebih awal, jadi tidak timbul keparahan dan penyakit yang cenderung sulit disembuhkan. Begitu Mbak Senja. Lengkap juga ya Pak ya, untuk betul pemeriksaan tersebut. Padahal pemeriksaan dasar ini ya judulnya kan gratis ya Pak Betul ya. sekali. Banyak orang yang masih berpikir bahwa gratis itu pemeriksaannya seadanya. Tapi ternyata ya Sobat Sehat, pemeriksaan di sini cukup komprehensif atau menyeluruh ya maksudnya. Oke, Pak Rahmat, siapa saja sih sebaiknya prioritas utama untuk melakukan cek kesehatan gratis ini, dan cek kesehatan gratis ini dilakukan berapa kali? Gitu Pak. Baik, terima kasih Mas Senja pertanyaannya. Teman-teman sobat saya semua, pemeriksaan CKG ini bisa dilakukan oleh semua orang, tidak ada batasan apapun, dari mulai dia masih bayi sampai dia lansia, jadi nggak ada perbedaan apapun, semua kita terima. Namun ada beberapa hal yang menjadi prioritas, misalnya terkait usia 15 tahun ke atas itu adalah usia produktif. Kenapa hal tersebut menjadi prioritas? Karena di usia tersebut punya beberapa aktivitas yang mungkin berisiko, karena sudah beraktivitas di luar, sudah sekolah, sudah bekerja ya. Dan juga ditumpangi lagi aktivitas fisik yang mungkin berkurang atau gaya hidup yang keliru. Jadi itu perlu pemeriksaan yang lebih intensif dan cepat, begitu Mbak. Apalagi sekarang juga ada riwayat keluarga dan penyakit yang kronis yang mungkin diderita oleh individu yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Misal dia punya riwayat keluarga diabetes atau hal yang lain. Begitu juga lansia. Lansia itu banyak sekali pemeriksaannya Mbak Senja. Karena memang di beberapa siklus hidup manusia, lansia ini paling rentan karena kondisi fisik tubuh yang berbeda dengan kondisi masa dia masih muda, seperti itu. Juga ada lagi pekerja kantoran Mbak Senja. Mungkin Mbak Senja juga pekerja kantoran juga sering duduk lama, kurang aktivitas fisik. Betul. Itu menjadi risiko tersendiri bagi teman-teman sobat sehat usia muda. Oke, berarti besok lagi bisa teman-teman yang sekarang masih bekerja kantoran, usahakan untuk bisa beraktivitas fisik, diimbangi aktivitas fisik, dan jangan lupa cek kaki di Puskesmas Kaliangkrik untuk mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul karena aktivitas jenengan di kantor yang terlalu banyak duduk, begitu. Apalagi ibu-ibu muda ya. Oh iya, ada lagi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu-ibu yang bekerja di rumah, dia memang cenderung sekali kurang beraktivitas fisik di luar ya. Itu ada resiko khusus juga. Jadi jangan lupa ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah yang setiap hari berkutat dengan pekerjaan di rumah yang cenderung banyak dan kurang sosialisasi, kurang aktivitas di luar, itu juga ada risiko tersendiri. Jadi ibu-ibu di rumah juga harus aware, jangan sampai lupa dengan kondisi tubuhnya sendiri karena terlalu sibuk memikirkan keluarga di rumah, memikirkan ayahnya, suaminya, anaknya. Jangan sampai lupa dengan kondisi fisik ibu-ibu di rumah ini ya. Begitu Mbak Senja. Benar tuh ya Pak ya, kadang ibu-ibu yang sibuk dengan sibuk dengan urusan keluarga, mereka kadang lupakan hal yang penting untuk memeriksakan cek kesehatan dirinya sendiri gitu ya Pak ya. Betul Mbak Senja. Jadi harus cek ya Bu ya, yang di rumah ya. Ayo jangan lupa cek Puskesmas Kaliangkrik, kita buka setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Nah ini Pak yang sangat ditunggu untuk Sobat Sehat, pertanyaannya adalah kalau mau ikut CKG ini, itu bagaimana Pak caranya? Oke, mudah saja Mbak Senja dan Sobat Sehat semua. Cukup datang ke Puskesmas Kaliangkrik pada hari kerja dan jam kerja. Beberapa puskesmas juga memiliki jadwal yang berbeda, namun di Puskesmas Kaliangkrik kita memiliki jadwal khusus dan priority di hari Rabu dan Sabtu. Kenapa seperti itu? Karena kenapa? Setiap hari itu kadang-kadang peminatnya kurang banyak, jadi kita optimalkan di hari tersebut.
karena banyak sekali rekan-rekan di rumah ini, sobat sehat semua ini bekerja di hari Senin sampai Jumat. Nah, sedangkan hari Sabtu kadang-kadang mereka libur, maka dari itu kita berikan fasilitas, berikan kita hari khusus untuk layanan beliau-beliau ini di hari Sabtu begitu. Namun kita juga tidak menolak ya, tiap hari itu kita juga tiap terima rekan-rekan sobat saya semua yang ingin melaksanakan CKG di Puskesmas Kalengkrik di jam dan hari kerja dari Senin sampai Sabtu. Kita juga tidak menutup kemungkinan tersebut. Kita juga sudah siapkan petugas secara efektif di Puskesmas. Jadi jika ada teman-teman rekan semua yang nggak sempat di hari Rabu dan Sabtu, tetap aja datang ke Puskesmas Kalengkrik. Jangan khawatir, kita akan pasti layani dengan baik selama itu tidak membawa satu identitas resmi atau KTP, paling mudah KTP. Yang kedua adalah KK. Jika masih adik-adik masih belum punya KTP, cukup membawa kopi dari KK. Karena kenapa? Kita harus ada NIK yang dimasukkan ke dalam sistem. Jadi berarti kita apa-apa KTP ya Pak ya? Harus. Iya betul, KTP dan NIK dan di KK tadi ya Mbak ya. Jadi kenapa? Karena di dalam CKG itu kita ada proses entry data, di mana data dari rekan-rekan semua, sobat sehat semua yang kita periksa itu kita masukkan database di kementerian, begitu. Jadi bukan terus diperiksa terus hilang, tidak, tapi kita ada raportnya. Raportnya itu nanti kita raport atau hasil ya maksudnya di sini ya. Itu tersimpan di sistem Kemenkes seperti itu. Jadi kenapa butuh NIK itu untuk memanggil dan menyimpan data setiap individu yang sudah diperiksa. Jadi jika sobat sehat semua di tahun ini ada CKG, sudah CKG, keluar raport dan rekomendasinya, tahun depan periksa lagi, bisa dilihat datanya sudah ada perbaikan atau belum, begitu. Sudah ada riwayatnya untuk CKG. Seperti itu Mbak Senja. Kunci dari pemeriksaan CKG adalah identitas, begitu. Pak Rahmat, mungkin di sini namanya kita hidup di desa ya Pak ya. Biasanya tuh ada mitos soal cek kesehatan gratis atau CKG ini. Mungkin ada tidak Pak tentang soal mitos tersebut? Ya, memang kedengaran kita juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Namun seringkali kita diberikan pertanyaan yang mungkin hal yang menjadi hal mitos di masyarakat ya, terkait dengan nanti kalau dicek itu kita jadi ketahuan sakitnya. Saya takutnya nanti malah jadi sakit beneran seperti itu, atau terkait dengan takut disuntik, padahal kita di sini jarang sekali menyuntik wong gitu, cuma pemeriksaan istilahnya apa ya, POCT atau kecil itu pun cuma kecil aja, cuma sedikit aja yang keluar, darahnya juga gak dalam. Jadi saya kira lebih banyak benefitnya daripada rasa ketakutan itu, di mana ketakutan itu kadang-kadang tidak mendasar ya, karena cenderungnya keluar dari orang yang notabene tidak tepat memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi teman-teman sobat sehat semua jangan khawatir, hal tersebut hanya mitos ya. Di Puskesmas Kalengkrik itu untuk antisipasi ya, biar sehat, nggak perlu takut. Kalau takut sakitnya, memang kalau memang ada cenderungan nilainya dari itu nggak bagus, kita ada antisipasi pengobatan secara lebih dini. Jadi tidak timbul rasa lebih parah atau keluar biaya lebih besar. Dan terkait dengan jarum suntik, tidak disuntik, cuma ini loh ujung kuku dikecil ini apa istilahnya, dicubles ya, dicubles sedikit aja untuk ngeluarin darah, untuk bisa dicek kolesterol dan gula ya. Jadi jangan khawatir, nggak disuntik, betul. Nanti dari kami setelah ada keluar hasilnya, ada rekomendasi yang mungkin bisa ditindaklanjuti, namun tetap dengan persetujuan dari pasien atau masyarakat tersebut. Jadi jangan khawatir. Wah, seru banget ya Pak ya untuk ngobrol kita hari ini. Semoga teman-teman atau sobat sehat yang ada di rumah semakin semangat untuk mengajak teman-teman, sanak saudara ya untuk mengikuti apa? Cek kesehatan gratis ini atau CKG di Puskesmas. Setelah saya mendengarkan penjelasan Bapak Rahmat, sebenarnya tidak ada ruginya ya Pak ya untuk mengikuti CKG ini ya Pak ya? Ya, betul sekali Mbak Senja, sobat sehat semua. Mulai dari diri sendiri ya, kita harus bisa mengetahui kondisi kesehatan kita sejak dini. Melalui CKG ini menjadi fasilitas bagi kita untuk bisa mengetahui secara dini kemungkinan resiko-resiko sakit ya Mbak Senja yang mungkin kita tidak tahu. Dan ini kesempatan yang baik pula untuk kita bisa secara komplit dan komprehensif memeriksakan kondisi tubuh kita, dari berat badan, tensi tadi ya, resiko-resiko diabetes, resiko terkait dengan kolesterol dan jantung, dan mata dan telinga pun juga. Jadi kita sudah tahu nih. Jadi kita
dengan cara tersebut itu salah satu bentuk antisipasi Mbak Senja. Antisipasi kita untuk bisa mengetahui risiko yang mungkin timbul ke depannya, jadi kita bisa secara awal deteksi dan mengobati. Karena kenapa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Gitu Mbak Senja. Nah, dengerin tuh Sobat Sehat yang ada di rumah ya. Terima kasih banyak Pak Rahmat sudah sharing, berbagi ilmu, dan ajakan untuk masyarakat yang ada di rumah untuk mau mengikuti cek kesehatan sedini mungkin ya Pak ya. Ya, betul sekali Mbak Senja. Buat Sobat Sehat yang ada di rumah, luangkan waktunya untuk cek kesehatan gratis sesegera mungkin ya di Puskesmas Kaliangkrik. CKG, Gak dicek, gak asik. Cek kesehatan gratis, bikin hidup lebih baik.